Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023 hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Untuk itu, mari kita duduk di seputaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami di dalam kerajaan surga, pujian syukur hormat kami karena pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sekarang kami ingin duduk di seputaran firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami, dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Mohon pengampunan untuk dosa kesalahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, subtema hari ini adalah tidak tawar hati. Dan sebagai landasan firman Tuhan, kita akan membaca dari ayat 2 Korintus 4, ayat 16 sampai 18. Kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 yang akan dibacakan oleh anak kekasih kita, Bubun, dari Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Silakan Dek Bubun. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 yang demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Demikianlah bacaan kita pagi hari ini. Terpujilah Kristus atas firman yang sudah kita baca. Terima kasih Dek Bubun yang sudah menolong untuk membacakan firman Tuhan. Kiranya Dek Bubun selalu dalam berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kedua orang tua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih Tuhan, tema hari ini adalah tidak tawar hati. Pada umumnya, orang suka merayakan hari ulang tahunnya, bukan? Ketika orang merayakan hari ulang tahun itu, selain ada kue ulang tahun dan hadiah-hadiah, para sahabat dan saudara-saudara juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat panjang umur kepadanya. Apa arti ucapan dan harapan panjang umur itu? Bukankah itu berarti bahwa teman-teman kita mengharapkan kita bisa mencapai usia yang banyak dan kita menjadi tua? Benarkah kita ingin menjadi tua? Tentu. Namun biasanya kita juga berharap tidak sekedar menua, namun menjadi lansia yang tetap sehat, ceria, dan bahagia, bukan? Lantas bagaimanakah caranya?
Sudah barang tentu kita tidak dapat menghambat makin melemahnya kondisi fisik kita seiring dengan bertambahnya usia. Namun hal itu tidak harus berarti bahwa semakin melemahnya fisik akan menurunkan semangat hidup. Kita berharap fisik boleh lemah, tetapi semangat hidup tetap tidak menurun. Dan Rasul Paulus bersaksi hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca, bahwa sekalipun manusia jasmaniahnya makin merosot, namun manusia batiniahnya diperbaharui dan dari sehari ke sehari. Hal ini bisa terjadi karena Rasul Paulus sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus inilah yang memungkinkan Paulus tetap hidup dengan semangat yang tinggi walaupun kondisi fisiknya makin rapuh. Perhatiannya juga tidak terpusat pada kenyataan hidup yang ia hadapi saat itu. Namun Paulus memandang jauh ke depan, yaitu kepada kekekalan yang bukan sementara sifatnya. Jadi Paulus sangat yakin dan percaya bahwa boleh saja saat ini kondisi fisiknya melemah dan merapuh, tetapi dia punya harapan bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan kepadanya kekekalan yang bukan bersifat sementara. Dan kekekalan itu bukan rapuh adanya, bukan lemah adanya, tetapi penuh semangat, penuh harapan di masa ke depannya. Realita kehidupan sehari-hari bisa saja membuat kita kecewa dan sangat berasa berat. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan pada keselamatan yang sempurna di masa depan, seperti yang diyakini dan diimani oleh Paulus, akan mengalahkan rasa kecewa dan rasa berat dalam menghadapi realita hidup saat ini. Jadi sebenarnya kita bisa memilih. Apakah ketika kita menjadi tua dan tubuh kita semakin melemah, kita menjadi orang yang kehilangan semangat, ataukah tetap menjadi lansia yang penuh semangat dan kegembiraan hidup? Iman kitalah yang menentukannya. Dalam iman yang teguh, kita akan hidup dalam harapan dan sukacita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penguatan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami terus bertambah umur. Fisik kami boleh semakin melemah, tetapi harapan hidup kami untuk masa depan, untuk keselamatan, untuk kekekalan yang Engkau janjikan tetap bernyala-nyala. Kondisi fisik boleh semakin tua, tetapi kondisi batin kami, keimanan kami boleh semakin dimudahkan, semakin dikuatkan, dan kami terus hidup dalam sukacita bersama dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terima kasih untuk pertolongan Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan kami menjalani hidup keseharian kami
terus dengan sukacita. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.